Boleh kita mulai lebih awal, nanti mungkin jam 8:30 lah atau kita akhiri karena saya harus mengikuti hari anti korupsi sedunia. Jadi double-double nih. Sementara jam 9-nya 9:30-nya saya juga akan FGD di Bekasi, di BPKP. Jadi di hotel ini, Novotel Mangga 2. Sehingga memang harus tabrakan. Sampai sore tabrakan terus. Nanti jam 1:30-nya saya di Serpong ada rapat bersama dengan pembahasan BPKP, audit kinerja penanganan COVID dan PEN. Jadi tabrak-tabrakan semua ya. Baik, untuk menyingkat waktu, silakan kelompok 3 kali ini ya, yang akan presentasi. Silakan. Ya, Pak. Izin share screen, Pak. Yuk. Silakan Mbak Tifa. Izin Pak, sepertinya masih ada satu anggota kami yang belum masuk. Pak. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu. Ini dari mana sampai mana nih? Perencanaannya dari mana sampai mana nih? Dari penetapan kriteria sampai ke Oke. pembuatan P2 rinci. P2 ya, oke. Sepertinya Mbak Tifa sudah masuk ya. Silakan Mbak Tifa. Baik, selamat pagi. Selamat pagi Pak Alex dan teman-teman semua. Kali ini saya langsung saja mulai pembahasan kali ini ya. Nah, pertama terkait penetapan ini. Kami kelompok 3 terdiri atas Saudara Afif Rahmawan Jaya, Mas Noel Prabowo, Mas Yoresi Erets, dan saya sendiri Tifa. Selanjutnya, nah pokok pembahasan kita kali ini sebenarnya ada 3. Nah, untuk yang penentuan kriteria pemeriksaan itu kita bagi 2, itu ada gambaran umum dan prosedur penyusunan kriteria, dan yang kedua yaitu pengidentifikasian bukti dan prosedur pemeriksaan. Nah, yang terakhir itu rencana kerja pemeriksaan dan P2 terinci. Nah, kita langsung saja masuk ke yang gambaran umum pemeriksaan. Gambaran umum kriteria pemeriksaan. Nah, pengertian kriteria itu sendiri apa sih? Nah, kriteria pemeriksaan itu merupakan standar atau ukuran yang masuk akal dan dapat dicapai untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dari suatu objek yang diperiksa. Nah, kriteria pemeriksaan ini dibutuhkan untuk menilai objek yang diperiksa itu. Nah, kriteria ini juga menggambarkan praktik-praktik yang baik, yaitu harapan terkait apa yang seharusnya dilakukan atau yang dihasilkan oleh objek yang diperiksa. Nah, selanjutnya, terkait manfaat kriteria pemeriksaan. Nah, di sini ada 5 manfaatnya. Yang pertama itu memberikan dasar yang baik sebagai alat komunikasi dalam tim pemeriksa dan antara tim pemeriksa dengan manajemen tim pemeriksa sebagai sifat pemeriksaan.
Nah, yang kedua ada yaitu menyelaraskan program pemeriksaan agar dapat mencapai tujuan pemeriksaan. Nah, yang ketiga yaitu kriteria pemeriksaan ini juga memberikan panduan dalam tahap pengumpulan data dan penyusunan prosedur pemeriksaan. Nah, yang keempat yaitu kriteria ini memberikan dasar dalam menyusun temuan pemeriksaan, dan yang terakhir itu kriteria ini memberikan dasar juga yang baik sebagai alat komunikasi dengan entitas yang diperiksa, sehingga diharapkan entitas tersebut itu akan lebih mudah menerima temuan dan rekomendasi yang diberikan oleh pemeriksa. Nah, selanjutnya gimana sih kriteria yang baik itu? Nah, di sini ada 8. Nah, yang pertama yaitu andal. Andal ini di mana apabila kriteria tersebut digunakan oleh pemeriksa lain untuk suatu problem yang sama, maka kriteria tersebut harus bisa memberikan kesimpulan yang sama. Nah, kriteria yang baik juga itu harus bersifat objektif, di mana kriteria ini bebas dari bias, baik dari sisi pemeriksa maupun entitas yang diperiksa. Nah, yang ketiga yaitu kriteria harus bermanfaat. Nah, kriteria ini dimaksudkan dapat menghasilkan temuan dan simpulan pemeriksaan yang memenuhi keinginan para pengguna informasi. Nah, yang keempat yaitu karakteristiknya yaitu dapat dimengerti, di mana di sini kriteria ditetapkan secara jelas dan bebas dari perbedaan interpretasi. Nah, selanjutnya ada sifat yang kelima di sini yaitu dapat diperbandingkan. Ini maksudnya di mana kriteria tersebut bersifat konsisten jika digunakan dalam pemeriksaan kinerja atas entitas-entitas atau kegiatan-kegiatan yang sama atau serupa, dan apabila digunakan dalam pemeriksaan kinerja sebelumnya atas entitas yang sama. Nah, terus yang keenam ada lengkap. Nah, maksudnya di sini itu kriteria yang lengkap itu mengacu pada penggunaan seluruh kriteria yang signifikan dalam menilai kinerja. Nah, yang ketujuh yaitu dapat diterima. Di sini itu kriteria dapat diterima oleh lembaga legislatif, media, dan masyarakat umum. Nah, di sini itu semakin tinggi tingkat dapat diterimanya itu, maka semakin efektif pemeriksaan kinerja yang dilaksanakan. Nah, yang terakhir yaitu adalah kriteria itu dapat memberikan kontribusi dalam proses pelaksanaan pemeriksaan terkait dengan pembuatan simpulan yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Nah, selanjutnya dari mana saja sih sumber kriteria pemeriksaan itu? Nah, yang pertama yaitu ada kriteria yang diperoleh dari entitas terkait. Nah, di sini itu termasuk di dalamnya pengendalian, standar, ukuran, hasil, target yang ditetapkan oleh entitas tersebut atau oleh lembaga legislatif. Nah, selanjutnya kriteria pemeriksaan itu juga bisa didapatkan dari kinerja historis entitas yang diperiksa. Nah, selanjutnya sumber lainnya itu juga berasal dari peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur kegiatan entitas yang diperiksa. Nah, selanjutnya sumbernya juga bisa berasal dari best practice yang diperoleh dari kegiatan serupa yang telah berhasil dilaksanakan. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada juga yang berasal dari standar yang ditetapkan oleh organisasi profesional melalui proses yang baku dan diterima umum. Nah, terus ada juga yang berasal dari indikator-indikator kinerja yang dirancang oleh entitas yang diperiksa tersebut atau oleh pemerintah. Nah, selanjutnya. Nah, ada banyak lagi nih. Ada yang bersumber dari informasi dan ilmu pengetahuan yang telah dibakukan. Nah, ada juga yang berasal dari kriteria yang digunakan dalam kegiatan pemeriksaan serupa atau oleh lembaga pemeriksa tertinggi negara lain. Nah, selanjutnya ada juga yang berasal dari standar kinerja dari organisasi, baik dalam maupun di luar negeri, yang melaksanakan kegiatan atau program yang serupa. Jadi nanti dilakukan semacam benchmarking gitu. Nah, terus selanjutnya ada juga yang bersumber dari hasil identifikasi atas tujuan atau sasaran dari program atau kegiatan entitas.
Nah, ada juga yang berasal dari hasil identifikasi tren kinerja rata-rata atau optimal yang telah dicapai. Nah, ada juga hasil pembandingan antara aktivitas program yang masih berlangsung dengan aktivitas program yang sama yang telah dilalui sebelumnya. Nah, ada juga yang dari harapan atau tuntunan konsumen atau masyarakat yang dapat diperoleh dari media massa atau pengaduan masyarakat dan dari literatur lainnya. Nah, di sini dalam ini kan sebenarnya tadi ada beberapa yang berterima umum, ada beberapa juga sumber yang bisa dari diterima umum. Nah, terus ini jika pemeriksa mengalami kesulitan dalam menetapkan kriteria, pemeriksa itu bisa mempertimbangkan untuk menggunakan jasa ahli dari pihak-pihak yang berkompeten, misalnya konsultan atau tenaga ahli dalam penetapan kriteria. Jadi tetap dapat mencapai standar kriteria yang objektif, relevan, dan masuk akal. Nah, dalam pengembangan kriteria juga pemeriksa perlu memperoleh masukan dari manajemen entitas yang diperiksa. Nah, oleh karena itu pemeriksa perlu mengkomunikasikan kriteria pemeriksa tersebut kepada entitas yang akan diperiksa sebelum pelaksanaan pemeriksaan terinci. Nah, selanjutnya pun ada pendekatan pemeriksaan kinerja. Di sini ada dua. Ada yang berorientasi hasil, ada yang berorientasi proses. Nah, dari namanya aja udah pasti bisa ketebak kan kayak gimana. Nah, pendekatan berorientasi hasil ini berfokus pada penilaian langsung atas input, output, outcome, atau dampak dari suatu program atau kegiatan. Nah, pertimbangan yang digunakan dalam pendekatan berorientasi hasil ini, itu apabila kinerja yang dicapai memuaskan, maka risiko adanya masalah serius dalam rancangan atau implementasi kinerja itu dianggap minimal. Nah, namun bila kinerja yang dicapai tidak memuaskan, pemeriksa dapat memeriksa proses operasional untuk mengidentifikasi penyebab tidak tercapainya kinerja yang baik. Nah, selanjutnya itu pendekatan berorientasi proses. Itu pemeriksaan dengan pendekatan berorientasi proses ini itu dirancang untuk menentukan apakah entitas atau program atau kegiatan memiliki prosedur, metode, atau proses operasional yang baik untuk memberikan keyakinan memadai bahwa hasil yang diharapkan itu dapat tercapai. Nah, di sini tuh proses yang baik mengindikasikan bahwa hasil akan memuaskan. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk kriteria. Nah, kriteria pemeriksaan ini dapat berbentuk kualitatif dan atau maupun kuantitatif. Nah, bentuk ini juga terkait dengan pendekatan yang tadi. Nah, di sini pada pendekatan berorientasi hasil, itu pemeriksa mengembangkan kriteria untuk melakukan pengukuran langsung atas kuantitas atau kualitas dari input, output, outcome, atau dampak dari suatu program atau kegiatan. Nah, sedangkan pada pendekatan berorientasi proses, itu pemeriksa dapat mengembangkan kriteria dalam suatu kerangka sistematis berupa praktik pengelolaan yang baik. Nah, selanjutnya. Nah, terkait penerapan pendekatan pemeriksaan tersebut dalam pemeriksaan atas 3E ya, yang ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Nah, seperti yang di dalam tabel, untuk aspek ekonomi, pendekatan aspek ekonomi dengan ini pendekatan berorientasi hasil itu diarahkan untuk menilai apakah sumber daya diperoleh dengan biaya, kuantitas, kualitas, waktu, dan tempat yang tepat. Nah, sedangkan untuk pendekatan yang berorientasi proses itu, ini mengarah pada penilaian apakah entitas menjalankan proses atau prosedur perolehan sumber daya yang dapat memberikan keyakinan memadai bahwa sumber daya diperoleh secara hemat. Nah, selanjutnya untuk aspek efisiensi itu pemeriksaan aspek efisiensi dengan pendekatan berorientasi hasil itu membandingkan antara rasio produktivitas dengan standar yang telah ditentukan. Nah, pendekatan ini biasanya digunakan
jika output seragam dan mudah untuk diukur. Nah, sedangkan kalau menggunakan ini pendekatan berorientasi proses itu, ini digunakan jika output yang tadi itu tidak seragam atau sulit diukur. Nah, selanjutnya untuk aspek efektivitas ini, untuk pendekatan berorientasi hasil itu berfokus pada penilaian apakah entitas, program, atau kegiatan itu dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau dampak yang diharapkan. Nah, sedangkan dengan pendekatan berorientasi proses, itu pemeriksaan diarahkan pada penilaian proses operasional, metode, atau prosedur yang dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau dampak yang diharapkan. Nah, selanjutnya terkait prosedur penyusunan kriteria akan dijelaskan oleh Saudara Nolo Prabowo. Silakan. Terima kasih. Selanjutnya setelah tadi kita mengenal tentang gambaran umum kriteria, selanjutnya kita akan memasuki bagaimana sih prosedur penyusunan kriteria tersebut. Nah, di sini ada beberapa tahapan dalam menetapkan kriteria. Yang pertama itu memahami area kunci dan tujuan pemeriksaan. Nah, untuk penetapan area kunci dan tujuan pemeriksaan sendiri sudah kita pelajari pada hari Selasa lalu ya. Jadi tahap pertama itu kita harus memahami area dan tujuan pemeriksaan yang telah kita tetapkan pada langkah sebelumnya. Setelah memahami area kunci dan tujuan pemeriksaan, kita langkah kedua yaitu mengidentifikasi ketersediaan kriteria. Apakah entitas yang kita periksa itu telah memiliki kriteria. Nah, jika entitas itu telah memiliki kriteria, maka langkah selanjutnya adalah menguji kriteria tersebut. Sedangkan jika entitas tersebut belum memiliki kriteria, pemeriksa harus mengembangkan kriteria yang baik. Nah, setelah langkah ketiga ini menguji dan mengembangkan kriteria, langkah selanjutnya adalah mengomunikasikan kriteria yang telah kita tetapkan itu bersama dengan entitas agar diperoleh kesepahaman agar entitas menerima dari kriteria yang telah kita tetapkan tersebut. Kemudian mengimplementasikan kriteria tersebut pada pemeriksaan perinci. Nah, secara bagian alur tahapan penetapan kriteria ini sebagai berikut. Ini diambil dari juknis penetapan kriteria. Yang pertama tadi, pemahaman area kunci dan tujuan pemeriksaan. Ini sangat penting. Kemudian selanjutnya adalah kita harus mencari tahu ketersediaan kriteria pada entitas tersebut. Nah, jika entitas tersebut memiliki kriteria, ada kriteria, kita harus menentukan sumber kriteria tersebut. Kita harus identifikasi sumber kriteria tersebut. Misalnya entitas telah memiliki SOP, maka kita tentukan sumber kriterianya itu SOP tersebut. Kemudian kita uji karakteristik kriteria. Karakteristik kriteria itu yang telah dijelaskan oleh Mbak Tifa tadi, ada andal, dapat dimengerti, dan sebagainya. Dan kita uji kesesuaiannya dengan tujuan pemeriksaan. Kriteria yang ada itu harus sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang akan kita lakukan. Nah, jika hal tersebut sesuai, maka langkah selanjutnya adalah kita mengkomunikasikan dengan entitas yang diperiksa. Nah, jika dari kriteria yang entitas telah miliki itu tidak sesuai, maka kita harus mengembangkan kriteria. Jadi mengembangkan kriteria ini dari jika entitas tidak memiliki ketersediaan kriteria dan jika kriteria yang tersedia itu tidak sesuai, maka pemeriksa harus mengembangkan kriteria. Nah, bagaimana mengembangkan kriteria tersebut? Itu bisa dari undang-undang, keputusan menteri, peraturan, regulasi, ada best practice, ada benchmarking, standar operasional, standar dari negara lain, dan literatur lainnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dan nanti akan dijelaskan secara rinci setelah ini. Kemudian membangun kriteria pemeriksaan seperti kriteria ekonomi, kriteria efisiensi, dan kriteria efektivitas. Seperti yang dijelaskan Mbak Tifa tadi pada tabel ya, yang ada dua pendekatan juga, pendekatan hasil dan pendekatan proses. Nah, kemudian langkah selanjutnya sama, mengkomunikasikan dengan entitas yang diperiksa. Ini agar diperoleh kesepahaman antara pemeriksa dengan entitas. Kemudian
kriteria yang telah ditetapkan itu akan digunakan dalam kegiatan pemeriksaan selanjutnya. Nah, ini tahapan yang pertama adalah memahami area kunci dan tujuan pemeriksaan. Nah, pengembangan kriteria itu didasarkan pada tujuan pemeriksaan atau firm audit objektif yang telah ditetapkan pada langkah sebelumnya pada Selasa lalu ya. Nah, tujuan dan lingkup pemeriksaan itu didasarkan pada area kunci yang telah ditentukan. Maka untuk memahami area kunci serta tujuan pemeriksaan masing-masing area kunci dilakukan dengan memperoleh data dan informasi sehubungan dengan area yang diperiksa. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengidentifikasi ketersediaan kriteria. Kita harus mengidentifikasi apakah entitas telah memiliki kriteria sendiri yang telah dikembangkan atau entitas belum memiliki kriteria yang sesuai. Nah, dalam hal entitas telah memiliki kriteria sendiri, maka kita harus mempertimbangkan adanya potensi bias. Jadi kriteria yang dikembangkan oleh objek itu dapat memiliki standar di atas kemampuan entitas sehingga sulit untuk dicapai atau di bawah kemampuan entitas sehingga mudah dicapai. Jadi kita harus menguji kriteria yang ada pada entitas karena ada potensi bias. Nah, beberapa contoh kriteria bersumber dari entitas itu ada SOP, standar pelayanan minimum, ada dokumen perencanaan entitas seperti Restra, KEKL, atau dokumen perencanaan awal seperti studi kelayakan. Kemudian ada anggaran, dan ada IKU, dan lain-lain. Ini sumber kriteria sudah dijelaskan sebelumnya ya, yang lebih lengkap. Nah, kemudian ini merupakan contoh dari kertas kerja identifikasi dan penentuan sumber kriteria pemeriksaan. Di sini ada kriteria apa aja nih yang ada di entitas tersebut, terus ada subkriterianya, terus sumber kriterianya kita sebutin dari SOP atau dari standar pelayanan minimum atau dari IKU. Ini contoh pada lampiran juknis penetapan kriteria. Nah, selanjutnya jika kita sudah mengidentifikasi sumber kriteria yang telah dimiliki entitas sebelumnya itu, kita harus menguji nih kriteria karakteristik kriteria tersebut dan kesesuaian dengan tujuan pemeriksaan. Maka kita harus menguji kewajaran dan objektivitas kriteria. Caranya gimana? Dengan dilakukan membandingkan kriteria yang dimiliki entitas dengan beberapa hal di bawah ini. Pertama itu standar dalam peraturan perundangan. Ini jelas yang tertinggi ya, karena terkait dengan hukum. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan lembaga pembuat standar. Kan lembaga pembuat standar membuat standar yang berterima umum, jadi kita harus membandingkannya juga dengan lembaga pembuat standar. Yang selanjutnya adalah kriteria pada pemeriksaan sejenis yang telah dilakukan. Kemudian yang keempat adalah kriteria pada institusi pemeriksa lain. Dan yang terakhir adalah kriteria pada program atau kegiatan sejenis. Nah, kemudian dari hasil penilaian ini kita masukkan ke kertas kerja audit. Nah, jika belum memenuhi karakteristik kriteria yang baik, pemeriksa perlu mengembangkan kriteria yang sesuai dengan kondisi objek. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi objek. Pemeriksa dapat menggunakan jasa dari pihak profesional apabila pemeriksa tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk membuat kriteria. Di sebelumnya juga telah dijelaskan, kita dapat meminta bantuan jasa profesional. Nah, kemudian langkah selanjutnya, tadi ada dua kemungkinan ya untuk mengembangkan kriteria pemeriksaan ini jika entitas belum memiliki kriteria yang sesuai atau telah memiliki kriteria namun tidak sesuai dengan karakteristik atau tujuan pemeriksaan, maka pemeriksa perlu mengembangkan kriteria. Nah, di sini dijelaskan pengembangan kriteria apabila pada pelaksanaan pemeriksaan kinerja tidak ada suatu standar yang berterima umum. Kemudian apa saja sih langkah untuk mengembangkan kriteria tersebut? Yang pertama adalah mempelajari sumber-sumber kriteria dalam rangka pengidentifikasian kriteria yang relevan dan memadai. Nah, seperti pada kertas kerja tadi ya, kita pelajari sumber-sumbernya yang relevan dan memadai dari tujuan pemeriksaan yang akan kita lakukan. Setelah itu kita melakukan studi atau observasi atas operasional entitas. Itu
misalnya dapat meliputi analisis tren ya, analisis tren dari tahun sebelumnya atau benchmarking dengan entitas yang sejenis atau program atau kegiatan yang sejenis. Yang terakhir adalah yang terpenting itu juga mengomunikasikan hasil pengembang kriteria yang kita telah lakukan itu dengan pihak yang berwenang dari entitas. Nah, di sini selanjutnya adalah terkait dengan pendekatan untuk mengembangkan kriteria. Ada beberapa pendekatan ya di sini. Yang pertama itu pemeriksa memvisualisasikan beberapa segmen kegiatan menjadi suatu tugas. Jadi penugasan itu dapat berupa nanti tahapan seperti perencanaan, pembiayaan, operasi, dan monitoring. Nah, di situ kita visualisasikan tuh segmen dari kegiatan tersebut. Setelah itu, pemeriksa mencari kriteria dengan mempelajari kebijakan atau prosedur dalam organisasi. Jadi dalam organisasi ada kebijakan atau prosedur, kita harus mempelajarinya. Nah, jika prosedur yang kita telah pelajari itu tidak dapat dijadikan dasar, pemeriksa dapat mencari dan mengadaptasi prosedur organisasi sejenis untuk dijadikan kriteria. Nah, selanjutnya adalah pemeriksa dapat menggunakan ekspektasi pengguna layanan sebagai kriteria. Ini misalnya dengan membagikan kuesioner. Misalnya kita bagikan kuesioner kepada penerima bansos misalnya gitu ya. Apakah ekspektasi mereka tuh gimana sih terhadap penerimaan bansos? Nah, itu kita bisa jadikan itu sebagai kriteria juga salah satu ya. Jadi yang selanjutnya adalah kita dalam mengembangkan kriteria ini agar andal dan objektif, kita tuh harus berpikir dari 3 sudut pandang. Yang pertama itu adalah regulator sebagai penyusun peraturan. Yang kedua adalah manajemen yang melaksanakan peraturan tersebut atau entitas yang kita periksa. Dan yang terakhir yang penting juga adalah masyarakat atau penerima manfaat akhir dari kegiatan atau program yang dijalankan oleh pemerintah. Nah, di sini ada penjelasannya. Yang pertama itu dari sudut pandang regulator ya. Itu pemeriksa harus memahami hal yang diinginkan oleh organisasi atau unit pembuat peraturan atas entitas, program, kegiatan yang diperiksa. Nah, selanjutnya dari sudut pandang manajemen, pemeriksa itu harus memahami apa yang dilakukan oleh manajemen dalam mencapai tujuannya. Nah, dengan kita mengetahui apa yang dilakukan oleh manajemen untuk mencapai tujuannya, kita juga mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh si manajemen tersebut. Kemudian kita dapat juga mengetahui prioritas dari apa yang ingin dicapai oleh entitas tersebut. Kemudian hubungan antara pengelolaan yang efisien, ekonomis, dan efektivitas. Nah, mungkin saja itu suatu manajemen itu menekankan pada efektivitas ekonomis karena sumber daya yang terbatas, sehingga efektivitasnya menjadi kurang. Nah, itu kita juga harus mempertimbangkan hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah masyarakat. Kita harus memahami harapan masyarakat terhadap suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, ini ada di lampiran dari juknis penetapan kriteria, ada ilustrasi pengembangan kriteria pada pemeriksaan atas efektivitas pelayanan pertanahan. Nah, misalnya kita ada beberapa area kunci nih. Misalnya area kunci yang pertama itu adalah mekanisme pelayanan dan sumber daya yang mendukung pemberian pelayanan kepada masyarakat. Nah, kita tentukan kan tujuan pemeriksaannya seperti pada hari Selasa lalu misal tujuan pemeriksaannya adalah menilai apakah kantor pertanahan Kabupaten ABC mempunyai mekanisme pelayanan yang jelas dan sumber daya yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, dari tujuan dan area kunci ini ada beberapa kriteria utama yang ditentukan. Nih, kriteria utamanya adalah apakah kantor pertanahan Kabupaten ABC mempunyai mekanisme pelayanan yang jelas dan sumber daya yang memadai untuk mendukung pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dari kriteria yang umum ini kita rinci lagi menjadi subkriteria. Kriteria 1 di sini contohnya adalah apakah kantor pertanahan ABC mempunyai mekanisme pelayanan yang jelas. Nah, dari subkriterianya bisa kita bagi lagi menjadi sub-subkriteria. Jadi kriterianya adalah terdapat mekanisme pelayanan front office dan back office yang jelas. Terdapat sarana bagian untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Kemudian ada pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan suatu pelayanan.
Nah, ini contoh dari ilustrasi perubahan kriteria. Nah, ini untuk lebih lengkapnya seperti ini gambarannya. Jadi ada tujuan pemeriksaannya, tujuan utamanya itu kalau di sini menilai efektivitas. Seperti yang dijelaskan pada hari Selasa lalu, kita dapat menguji salah satu dari 3E atau kombinasi 2 atau malah ketiga-tiganya. Di sini contohnya adalah menilai efektivitasnya saja pengelolaan pelayanan pertanahan pada kantor pertanahan Kabupaten ABC dengan 4 kriteria. Kemudian ada subkriteria dan subkriteria yang di sini. Ini contohnya ada di juknis penetapan kriteria. Nah, langkah terakhir yang penting juga adalah mengkomunikasikan kriteria dengan entitas. Nah, mengkomunikasikan dilakukan agar diperoleh kesepahaman antara entitas yang diperiksa dengan pemeriksa, sehingga nanti tidak ada penolakan terhadap hasil pemeriksaan. Nah, hasil kesepahaman itu dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan pernyataan kesepahaman atas kriteria. Nah, ini berisi penetapan kriteria yang telah disepahami antara tim pemeriksa dengan entitas. Berisi tentang pernyataan kesepahaman ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pemeriksa dalam hal ini yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan dan entitas yang diperiksa yang diwakili oleh pimpinan dari entitas. Nah, dalam hal mengkomunikasikan kriteria ini ada kemungkinan terjadi perbedaan pendapat. Jadi si entitas ini tidak setuju. Itu dimungkinkan juga. Pemeriksa harus menganalisis dan mendiskusikan lebih lanjut dengan pihak entitas tanpa mempengaruhi independensi dari pemeriksa. Jadi harus didiskusikan lebih lanjut dengan entitas jika terjadi perbedaan pendapat. Nah, pasti perbedaan pendapat itu si entitas ada argumentasinya dan faktanya yang disampaikan oleh entitas. Nah, itu perlu diperiksa dan dibandingkan dengan pendapat dari sumber lain yang relevan, misalnya pendapat ahli. Jadi kita sandingkan tuh pendapat dari si entitas terkait dengan perbedaan pendapat, kita counter atau kita jawab dengan pendapat, misalnya pendapat ahli atau sumber-sumber yang berterima umum lainnya, sehingga nantinya akan terjadi kesepahaman. Nah, jika pemeriksa yakin bahwa kriteria tersebut tepat dan proses penyusunan kriteria telah melalui review berjenjang, maka pemeriksa tetap menggunakan kriteria yang telah ditetapkan jika masih terjadi perbedaan pendapat. Nah, kemudian mencantumkan alasan ketidaksepahaman tersebut. Jadi nanti dituangkan dalam KKP pernyataan ketidaksepahaman atas kriteria ini jika masih tidak sependapat antara si entitas dengan si pemeriksa. Kemudian yang terakhir adalah kriteria dapat disempurnakan. Jadi seperti yang sebelumnya, jika terjadi sesuatu itu bisa kriteria yang telah dibuat itu disempurnakan. Dengan cara apa? Dengan mengubah, menambah, atau bahkan mengurangi kriteria yang telah ada. Nah, penyempurnaan ini perlu dikomunikasikan juga dengan manajemen entitas yang diperiksa. Jadi prosesnya sama kita ulang seperti proses dari awal hingga kita memperoleh KKP kesepahaman atau ketidaksepahaman. Nah, ini contoh dari pernyataan kesepahaman atau ketidaksepahamannya. Ada di juknis penetapan kriteria. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Yores. Silakan Mas Yores. Ya, selanjutnya adalah untuk pengidentifikasian jenis bukti dan prosedur pemeriksaan. Baik, selanjutnya. Nah, bukti pemeriksaan itu adalah informasi yang dikumpulkan dan digunakan untuk mendukung temuan pemeriksaan. Itu untuk mendukung temuan, simpulan, dan rekomendasi, serta mutu simpulan dan rekomendasi pemeriksaan itu bergantung pada bukti pemeriksaan. Jadi kalau bukti pemeriksaan kuat, maka mutu simpulannya juga tentu akan lebih bagus. Rekomendasinya juga akan lebih bagus. Itu pentingnya bukti pemeriksaan. Selanjutnya. Nah, karakteristiknya itu apa? Yaitu cukup, kompeten, dan relevan. Cukup ini artinya jumlahnya memenuhi, terus dapat ditentukan dengan menggunakan metode statistik, berarti katakanlah ini juga tergantung materialitasnya juga kan, luas cakupannya, terus banyaknya bukti yang di ini, kalau misal SPI-nya bagus, maka mungkin buktinya jumlahnya kecil, itu sudah mencukupi. Kalau misalnya SPI-nya jelek,
maka mungkin butuh bukti yang banyak untuk bisa meyakinkan auditor dalam menarik opini, itu cukup. Terus kompeten, bukti kompeten ini lebih ke keandalan data maupun informasi penguat lainnya. Terus itu penentu kompetensi bukti itu seperti sumber bukti, terus tingkat SPI, terus cara perolehan buktinya, keaslian atau suasana kejiwaan seorang pemberi bukti itu yang mempengaruhi kompetensi bukti tersebut, keandalan bukti tersebut. Contohnya itu mungkin pendapat seorang ahli mungkin itu lebih dapat terpercaya daripada pendapat seorang yang biasa-biasa aja gitu. Itu kompetensi yang salah satu kriteria bukti itu. Terus juga harus relevan, yaitu jelas dan memiliki hubungan logis dengan tujuan, kriteria, dan temuan pemeriksaan. Selanjutnya, nah ini jenis-jenis buktinya yaitu bukti fisik. Ini merupakan bukti hasil inspeksi langsung atau pengamatan terhadap orang, properti, ataupun kejadian. Bukti ini dapat didokumentasikan dalam bentuk wawancara, foto, atau mungkin dokumen lain. Itu bukti fisik. Terus testimonial ini pernyataan yang diperoleh secara lisan melalui wawancara, melalui diskusi, atau dalam bentuk pernyataan tertulis sebagai respon dari pertanyaan atau wawancara. Selanjutnya adalah dokumenter, yaitu bukti dalam bentuk fisik, baik berupa dokumen resmi maupun barang elektronik. Itu contohnya seperti SOP, cuklak, laporan pengendalian internal, email, rekaman telepon, itu merupakan bukti dokumenter. Terus analisis, yaitu perhitungan atau perbandingan serta pemahaman informasi yang menjadi unsur-unsur dan alasan yang rasional. Jadi diperoleh dari data dan telah diverifikasi dan dianalisis. Contohnya adalah misalnya analisis rasio, tren, terus pola data. Nah, itu jenis analisis. Jenis bukti analisis. Nah, selanjutnya sumbernya itu dari mana aja, bisa dari internal, yaitu berupa catatan akuntansi, atau surat keluar, atau rencana kerja dan anggaran. Terus dari eksternal, yaitu surat atau memo masuk, atau laporan audit eksternal, laporan dari pihak ketiga, juga ada dari sumber lain, seperti ketentuan dan peraturan yang berlaku, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terus basis data yang tersedia, itu sumber-sumber lain selain internal dan eksternal. Ini basis data yang tersedia itu mungkin dari luar ya, bukan dari internal maupun eksternal. Dari internet bisa dari mungkin data dari perusahaan lain yang nggak ada hubungan sama sekali ini, atau itu bisa juga. Nah, ini terus selanjutnya adalah cara memperoleh bukti dan cara pengujian bukti. Nah, dua-duanya ini nyambung sih. Jadi cara memperoleh bukti itu gimana sih kita cara cari buktinya, bisa dengan review dokumen fisik dan elektronik, wawancara atau permintaan keterangan, terus bisa dengan kuesioner, observasi fisik, penggunaan data elektronik yang tersedia dalam database. Cara pengujian buktinya bisa dengan wawancara, inspeksi, konfirmasi, review analisis rasio, penggunaan data elektronik, bahkan arus, analisis. Nah, seperti itu. Jadi misalnya untuk meyakinkan bahwa apakah mungkin dalam periode waktu tertentu kinerja sebuah satker itu memuaskan bagi masyarakat, mungkin bisa dengan wawancara. Yang pertama, cara memperoleh buktinya bisa dengan wawancara dari mungkin pegawainya, apakah gimana cara kinerja di kantornya, gimana dia melihat kinerja di kantornya, apakah sudah baik, apa sudah melakukan pelayanan dengan baik, dan nanti diuji bisa dengan wawancara lagi kepada pihak lain. Bisa seperti itu. Bisa juga kita melakukan observasi fisik, yaitu kita mungkin melakukan pengamatan, oh ini sudah benar
SOP-nya sudah dijalankan dengan baik, atau mungkin, kita ngamatin observ fisik mungkin, melihat persediaan dari suatu satker atau suatu kantor itu, oh ini sudah tepat. Nah, nanti bisa dilakukan pengujian dengan cara penggunaan data elektronik atau bisa dengan konfirmasi kepada pihak lain. Nah, itu bisa aja seperti itu. Itu cara memperoleh bukti dan cara pengujian bukti. Dua-duanya ini ya saling berkaitan. Oke, terus selanjutnya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam bukti pemeriksaan itu adalah bukti yang berasal dari satu sumber, karena itu bisa jadi bukti itu nggak kompeten gitu loh. Karena cuma dari satu sumber, nggak ada yang mengkonfirmasi lagi, nggak ada yang bisa, pendapat kedua atau yang meyakinkan atau seperti apa, itu nggak ada. Terus bukti pemeriksaan yang bersifat oral, terus nggak didukung dengan dokumentasi atau pengamatan, intinya oral dan nggak ada bukti. Nah, itu kan bisa cuma ngomong aja gitu. Jadi nggak bisa kompetensinya atau keandalannya juga dipertanyakan. Terus bukti pemeriksaan yang sudah tidak mutakhir, ya jelas bisa jadi bukti itu nggak relevan dan juga nggak kompeten karena sudah obsolete, sudah kadaluarsa. Terus bukti pemeriksaan diperoleh dengan mahal, itu kita kan kalau mencari bukti tadi constraint-nya itu adalah cost. Jadi bukti pemeriksaan yang diperoleh dengan mahal terus dibandingkan dengan manfaatnya itu ya, itu kan juga sangat sia-sia gitu loh, pemborosan sumber daya. Terus selanjutnya adalah sumber bukti pemeriksaan yang mempunyai kepentingan pribadi, ini juga kompetensi dan keandalannya dipertanyakan untuk sumber bukti seperti itu. Sampel yang dikumpulkan tidak cukup mewakili, itu tadi katakanlah, ini yang diaudit ruang lingkupnya luas sekali tapi sampelnya sedikit. Sehingga, sampelnya ini nggak cukup mewakili luasnya ruang lingkup audit tadi. Bukti ini nggak cukup mewakili tadi. Terus bukti pemeriksaan yang tidak lengkap, yang tidak menggambarkan sebab dan akibat, bukti pemeriksaan yang saling bertentangan. Ini juga harus diperhatikan, yang saling bertentangan ini. Jadi harus perlu digali lagi mana yang konsisten. Nah, selanjutnya, ini adalah hubungan antara bukti prosedur dan pemeriksaan, yaitu tadi sudah dijelaskan karakteristik bukti, jenis bukti. Nah, ini juga harus itu adalah bukti harus dicari dengan cara ini tadi, review dokumen dan lain-lain, dan diuji melalui prosedur pemeriksaan tadi yang sudah dijelaskan. Ini hubungannya seperti ini selanjutnya. Nah, ini di mana posisi kita dalam mengidentifikasi bukti. Yang pertama kan kita sudah tahu untuk area kuncinya, terus kita lihat tujuannya, apakah semua sumber daya sudah dimanfaatkan secara efisien, efektif, dan juga ekonominya juga dicari. Terus area kuncinya kita sudah tahu ruang lingkupnya apa, luasnya seberapa, apa-apa saja yang masuk dalam lingkup itu. Selanjutnya adalah kriterianya kita tahu, kriteria utamanya apa, subkriterianya apa. Nah, selanjutnya ketika kita sudah membreakdown itu, selanjutnya adalah kita mencari bukti apa sih yang kita inginkan untuk meyakinkan kita bahwa semua kriteria dan subkriteria ini sudah berjalan atau sudah sesuai lah dengan apa yang kita tanyakan atau apa yang kita cari. Nah, ini tadi dari identifikasi itu kita harus menentukan dulu sumber kriteria dan jenis buktinya, terus menentukan prosedur untuk mendapatkan bukti, menentukan prosedur untuk menganalisis bukti. Nah, di sini sudah ada identifikasi dan prosedur pemeriksaannya. Nah, terus menentukan hambatan yang diprediksi dapat dihadapi pemeriksa dan hipotesis awal pemeriksa ini merupakan lebih ke pengalaman dari auditornya atau mungkin
catatan dari auditornya gitu loh. Dari di awal ini. Apa yang akan mau kita cek. Ya, contohnya, nah ini terus selanjutnya. Nah, ini nanti bisa menggunakan format ADM, Audit Design Matrix. ADM itu contoh format yang digunakan untuk menguraikan hubungan logis antara kita pemeriksaan dengan jenis bukti, cara bukti, teknik analisis bukti, dan kesimpulan awal hasil pemeriksaan. Terus ADM ini sebenarnya belum diatur dalam juga pemeriksaan kinerja, namun boleh digunakan sebagai alat bantu untuk menyusun program pemeriksaan rinci. ADM itu seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Jadi, ini komponen ADM-nya dapat terdiri dari kriteria, sumber kriteria. Sebentar. Ya, komponen ADM ini dapat terdiri dari kriteria, sumber kriteria, jenis bukti pemeriksaan, prosedur pemeriksaan bukti, teknik menganalisis bukti, terus potensi hambatan pelaksanaan prosedur hipotesis awal atas hasil analisis bukti, dapat terdiri dari itu. Nah, contohnya seperti ini gambarannya. Selanjutnya, nah, yang di kiri ini adalah pertanyaan kriteria utama pemeriksaannya. Apakah kegiatan ini contohnya di BNN ya, apakah kegiatan rehabilitasi BNN telah didukung dengan perencanaan yang kuat? Terus pertanyaannya, subkriteria pemeriksaannya, apakah kegiatan dalam P4GN telah menjadi bagian dari Renstra pemerintah pusat? Apakah Renstra BNN menyesuaikan dengan berlakunya peraturan bersama? Itu kan pertanyaannya itu. Terus sumber kriteria, nah sumber kriteria ini dari biasanya dari peraturan, dari SOP, terus rencana strategis, nah, itu sumber kriterianya. Terus jenis sumbernya, apakah ini fisik, jenisnya fisik, atau tadi wawancara, atau apa namanya, testimoni, seperti itu. Mungkin sumbernya dari mana, apa sumber dari internal ataupun eksternal. Di situ disebut yang diperoleh. Terus prosedur perolehannya, cara memperolehnya tadi, apakah wawancara dengan biro yang terkait, terus surat permohonan dari BNN Kepala Bappenas, lakukan wawancara dengan Bappenas terkait tanggapan Bappenas bla bla bla. Terus teknik analisisnya yang digunakan untuk menguji tadi bukti, gambarkan posisi P4GN dalam RPJMN 2010-2014. Berdasarkan hasil wawancara, analisis dokumen, dokumentasikan upaya BNN dan status rencana P4GN dalam RPJMN berikutnya menurut Bappenas. Itu, nah ini sudah ke proses auditnya juga. Nah, terus di sini juga ada hipotesa awal pemeriksa. Ini merupakan ya tadi dari pengalaman ataupun professional judgment dari pemeriksa biasanya. Nah, ini di sini hipotesa awal ya yang belum dilakukan atau belum dicek itu P4GN belum jadi prioritas nasional dalam RPJMN 2014. Satu saat ini sedang dalam tahap studi dalam rancangan teknokratik RPJMN sebagai prioritas nasional. Ini hipotesa awalnya. Apakah nanti benar atau tidak nanti baru dicek pada saat pelaksanaan. Ya, selanjutnya ini selanjutnya akan diterangkan oleh Mas Afif. Silakan Mas Afif. Terima kasih Mas Yores. Selanjutnya masuk ke kerja pemeriksaan dan P2 terinci. Jadi setelah pemeriksa itu melakukan pemeriksaan pendahuluan dan memutuskan untuk melakukan pemeriksaan terinci, hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah pemeriksa itu harus menyusun rencana kerja pemeriksaan atau RKP dan juga program pemeriksaan atas pemeriksaan terinci. Nah, apa itu RKP atas pemeriksaan terinci? Adalah rencana kerja pemeriksaan BPK dalam 1 tahun yang meliputi informasi mengenai topik pemeriksaan, jenis pemeriksaan, kebutuhan sumber daya manusia, dan kebutuhan anggaran. Selanjutnya,
Tujuan dari RKP atas pemeriksaan terinci ini adalah yaitu untuk menetapkan topik-topik pemeriksaan terinci yang akan dilakukan selama 1 tahun. Lalu mengetahui alokasi sumber daya baik berupa SDM, waktu, dan biaya yang diperlukan untuk masing-masing topik pemeriksaan. Nah, selanjutnya yang menjadi input dan output dari RKP ini adalah input utama yaitu usulan topik potensial pemeriksaan terinci, itu yang bersumber dari hasil pemeriksaan pendahuluan. Kemudian outputnya adalah teridentifikasinya topik pemeriksaan terinci yang disertai dengan informasi berupa personil pemeriksa, baik itu secara kuantitas maupun kualitas, lalu ada jangka waktu pemeriksaannya, serta jumlah anggaran yang diperlukan. Jadi, penentuan topik potensial RKP ini juga harus memperhatikan Renstra BPK, Renstra pemerintah, serta ketersediaan sumber daya pemeriksa. Nah, kalau di dalam diagram ini kan bisa dilihat bahwa tadi inputnya itu topik potensial yang sudah ditentukan, terus dengan melihat hasil pemeriksaan sebelumnya, terus melihat Renstra BPK, Renstra pemerintah, RK, dan isu strategis, ditambah dengan analisa kebutuhan dan ketersediaan sumber daya pemeriksaan, maka akan menghasilkan rencana kerja pemeriksaan. Selanjutnya, kita ke program pemeriksaan terinci. Nah, apa itu P2 terinci? P2 terinci adalah pedoman dalam tahap pelaksanaan pemeriksaan terinci. P2 ini menjabarkan prosedur terinci untuk efektivitas biaya pengumpulan data pada pelaksanaan pemeriksaan terinci. Jadi pedoman program pemeriksaan ini adalah pedoman dalam tahap pelaksanaan pemeriksaan terinci. Itu dia menjabarkan prosedur-prosedur pemerolehan data dan bukti pemeriksaan serta analisisnya. Kemudian dia juga membantu organisasi agar dapat melaksanakan pemeriksaan ini secara 3E yang sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian di program pemeriksaan ini juga dia menghubungkan dari tahap perencanaan dengan tahap pelaksanaan pemeriksaan kinerja. Nah, ada 4 tujuan dari P2 terinci ini. Yang pertama yaitu menetapkan hubungan yang jelas antara tujuan pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, dan kemungkinan-kemungkinan pekerjaan lapangan yang harus dikerjakan pada pemeriksaan terinci. Yang kedua, dia juga mengidentifikasi dan mendokumentasikan prosedur-prosedur pemeriksaan yang harus dilaksanakan pada pemeriksaan terinci. Selain itu, program pemeriksaan ini juga memudahkan supervisi dan review. Dan yang terakhir, dia juga membantu dalam pengumpulan bukti yang cukup dapat diandalkan dan relevan untuk menjawab tujuan dari pemeriksaan terinci tersebut. Nah, langkah dalam penyusunan P2 terinci. Yang pertama itu memahami istilah baku terkait dengan teknik dan prosedur pemeriksaan. Jadi teknik pemeriksaan ini mengacu pada teknik yang digunakan pemeriksa untuk mengumpulkan data. Contohnya seperti review dokumen, wawancara, kuesioner, analisis data, ataupun observasi fisik. Terus prosedur pemeriksaan. Nah, prosedur pemeriksaan ini merupakan langkah pengujian instruksi dan rincian yang termasuk di dalam program pemeriksaan tersebut untuk dilaksanakan itu secara sistematis dan masuk akal. Yang kedua, menetapkan pendekatan pemeriksaan, baik itu pendekatan proses ataupun hasil, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Tifah tadi. Yang pertama itu kan ada pendekatan proses, yang fokus pada proses kegiatan atau program entitas. Tujuan dari pendekatan proses ini sendiri itu untuk meyakinkan bahwa sistem tersebut telah dirancang dan diimplementasikan secara memadai. Jadi fokus ke sistem pengendaliannya. Asumsi yang digunakan adalah jika sistem pengendalian efektif, berarti ada indikasi kuat bahwa hasil akan memuaskan. Nah, untuk pendekatan hasil tadi kan fokus pada penilaian atas hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan hasil yang diinginkan. Kalau pendekatan hasil ini berbeda dengan pendekatan proses karena dia tidak menguji sistem pengendalian.
dan diterapkan jika kriteria yang tepat tersedia untuk menilai mutu jumlah biaya dari output yang telah dihasilkan tadi. Asumsi yang digunakan itu adalah jika hasil memuaskan, maka risiko kesalahan dalam merancang dan mengimplementasikan proses atau kegiatan akan rendah. Sebaliknya, jika hasil tidak memuaskan, aktivitas dan sistem pengendalian harus diuji untuk menentukan penyebab masalah. Lalu langkah yang ketiga adalah memfokuskan pada pembuktian kriteria pemeriksaan yang telah ditetapkan. Dan yang keempat itu dia menetapkan prosedur pemeriksaan yang tepat, seperti berkaitan dengan tujuan dan kriteria pemeriksaannya, dinyatakan dengan jelas dan dirinci secara memadai terkait prosedur itu, terus disusunnya secara logis, jadi audit itu dapat dilaksanakan secara efisien, berbentuk metode pengumpulan bukti yang efisien tanpa pengujian yang berlebih. Lalu, apa aja sih yang tertuang di dalam program pemeriksaan terinci ini? Jadi, yang pertama itu ada dasar pemeriksaan. Dasar pemeriksaan ini berupa ketentuan perundang-undangan yang menjadi mandat bagi BPK dalam melakukan pemeriksaan. Terus ada standar pemeriksaan, standar yang digunakan dalam melaksanakan pemeriksaan, yaitu yang sudah ditetapkan SPKN 2017. Terus yang ketiga, entitas yang diperiksa. Entitas ini bisa berupa organisasi, program, fungsi pelayanan publik yang kinerjanya diperiksa. Yang keempat, tahun anggaran yang diperiksa. Biasanya itu pemeriksaan dilaksanakan untuk satu periode tahun anggaran. Yang kelima, ada identitas dan data umum. Data umum mengenai entitas yang diperiksa yang diperoleh selama proses pemahaman entitas di proses perencanaan itu. Terus yang keenam ada alasan pemeriksaan. Alasan pemeriksaan bisa berasal dari hasil analisis perolehan data dan informasi awal maupun yang berasal dari output penentuan area kunci yang akan diperiksa. Lalu yang ketujuh, itu ada tujuan pemeriksaan. Jadi berdasarkan hasil pelaksanaan proses penetapan tujuan dan lingkup pemeriksaan, ada tujuan pemeriksaan itu sendiri. Yang kedelapan ada sasaran pemeriksaan, yaitu merupakan tujuan pemeriksaan secara rinci, area kuncinya, yang menjabarkan apa yang telah ditentukan dalam tujuan pemeriksaan umum. Yang kesembilan ada metodologi pemeriksaan, itu menguraikan mengenai cara serta pendekatan pemeriksaan yang akan ditempuh dalam menjalankan penugasan pemeriksaan kinerja. Tadi ada pendekatan hasil dan pendekatan proses. Yang ke-10 ada kriteria pemeriksaan, itu menguraikan mengenai kriteria pemeriksaan yang akan digunakan sesuai dengan better management practice ataupun model of good management. Dan yang terakhir itu ada jenis dan sumber bukti serta prosedur pemeriksaan. Uraian di sini ada menjelaskan uraian mengenai jenis dan sumber bukti beserta teknik prosedur pemeriksaan yang menjawab tujuan pemeriksaan, terus ada prosedur yang memberikan petunjuk bagi pemeriksa dalam memperoleh bukti dan analisisnya. Prosedur itu juga disusun menurut sasaran pemeriksaan berdasarkan area kunci yang telah ditentukan untuk memudahkan pengambilan kesimpulan hasil pemeriksaan. Program pemeriksaan ini juga didesain sedemikian rupa agar setiap pernyataan pertanyaan dalam kriteria pemeriksaan dapat terjawab, sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi pemeriksa untuk mengambil kesimpulan. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai perencanaan pemeriksaan, Pak. Baik, terima kasih ya atas presentasinya. Saya ini sudah mulai dekat dengan tempat saya mesti rapat. Jadi mohon maaf nih, kita akhiri dulu kuliah kita. Pertanyaannya disimpan saja minggu depan ya, hari Selasa ya. Gitu ya. Baik, Pak. Ini saya ada trouble, tolong Mas Faiz, tolong tanya ke ke akademik. Di portal akademik itu saya kalau buka kuliah ini malah yang terbuka adalah kuliah yang ke-9, yang 2 kuliah yang lalu gitu loh. Jadi nggak bisa gitu. Ya, Pak. Jadi tolong sampaikan ke akademis ya. Saya belum berhasil nih sampai sekarang ngupload absen dong. Yang terupload itu yang 9 pertemuan ke-9 kok. Saya nggak tahu kenapa begitu tuh. Nggak biasanya begitu ya.
Tolong diinfokan ya ke akademik. Saya udah WA juga ke akademik, ke Mbak Dila sama Mbak Andayani, tapi belum dibalas, belum dibaca. Ya. Oke ya, mohon maaf ya, pamit dulu ya. Yo, Ya, Pak. Terima kasih, Pak. salam sejahtera dan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. saya disimpan dulu ya, pertanyaan dan arahan saya disimpan dulu besok hari Selasa. Terima kasih, Pak. Nomor tinggal.